Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, jurusan Teknik Industri semester 6, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Video ini saya bikin salah satu bentuk pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas metodologi penelitian. Penelitian yang saya beri judul yaitu Analisis Strategi Pengembangan Bisnis yang ada di Kecamatan Natar, yaitu Kerajinan Gerabah. Baiklah, saya akan menjelaskan fenomena atau isu yang terjadi. Fenomena atau isu yang terjadi seiring dengan perkembangannya zaman saat ini, maka dunia usaha turut mengalami perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari banyaknya unit-unit usaha yang semakin bertambah, baik usaha dalam skala kecil, menengah, maupun skala besar. Mengingat bahwa sekarang ini sudah memasuki era globalisasi, maka peran sektor industri sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, persaingan perindustrian saat ini semakin ketat. Hal inilah yang membuat produsen terpacu untuk melakukan pembenahan agar memiliki daya saing yang unggul sehingga mampu berkompetisi di tengah ketatnya perkembangan perindustrian. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, industri merupakan sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang berdomisilisasi pada suatu tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi masing-masing. Sampai saat ini, IKM menyumbang 34,56% terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan. Angka ini dapat tercapai karena dukungan lebih kurang 3,6 juta unit usaha yang merupakan 90% dari total unit usaha industri nasional. Serapan tenaga kerjanya yang mencapai 10,3 juta orang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan. Kementerian mencatat hingga 2013 IKM kerajinan jenis bordir dan sulaman sebanyak 23,194 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 80,380 orang. Sedangkan IKM batu mulia dan perhiasan tercatat 40,774 unit usaha yang menyerap tenaga kerja 1.014,628 orang dan nilai ekspor mencapai USD 78,93 juta. Lanjut kita masuki tema dalam usaha ini, yaitu industri kerajinan gerabah saat ini banyak ditemui di berbagai wilayah karena sumber dayanya sangat mudah ditemui, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kerajinan gerabah ini di Indonesia perlu dibina supaya menjadi usaha yang mampu berkembang lebih mandiri. Sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah berbeda. Hal ini yang membuat jenis industri yang dihasilkan maupun berbeda, walaupun masih banyak juga industri yang sama setiap daerahnya. Salah satunya yaitu industri kerajinan gerabah yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Industri kerajinan gerabah ini merupakan salah satu industri kerajinan gerabah yang terkenal khususnya di Kecamatan Natar. Di tempat ini terdapat beberapa pelaku usaha atau pengrajin. Menurut salah satu pemilik usaha mengatakan bahwa produk yang menghasilkan dari industri ini memiliki kualitas yang baik dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti pot,
celengan, guci, vas bunga, dan yang lain-lain. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam sesuai dengan barangnya. Produk hasil kerajinan gerabah dari industri kerajinan ini yang mampu dijual sampai keluar kota bahkan keluar provinsi. Wah, bagus tuh. Keindahan keramik dan gerabah memang sudah dikenal sejak lama, bahkan kerajinan gerabah adalah salah satu dari sekian banyak kesenian tertua yang pernah ada, di mana yang membanggakan adalah pot keramik buatan pengrajin asal desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, dikirim hingga ke pasar Jambi untuk kebutuhan taman hias di daerah tersebut. Lanjut, kita memasuki permasalahan yang terjadi di kerajinan tersebut. Mengingat bahwa sekarang ini sudah memasuki era globalisasi, maka peran sektor industri sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, persaingan perindustrian saat ini semakin ketat. Hal inilah yang membuat produsen terpacu untuk melakukan pembenahan agar memiliki daya saing yang unggul sehingga mampu berkompetisi di tengah ketatnya perekonomian perindustrian. Lanjut, kita masuk di salah satu saran dan pemecahan masalah. Yang tadi, pengrajin harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diantaranya pelatihan pengembangan produk, melakukan pelatihan ekspor impor dengan mendatangkan konsultan bisnis dari Dinas Perindustrian atau LSM, pelatihan penggunaan jaringan internet untuk memperluas promosi agar dapat memperluas wilayah pemasaran. Ingat, internet sekarang diperlukan. Selain itu, pengrajin diharapkan mau bekerja sama dengan perbankan untuk dapat mengatasi permodalan, dan pengrajin dapat memanfaatkan adanya teknologi yang lebih modern dalam proses produksi. Teknologi yang modern selain menghemat tenaga kerja juga mampu mengefisienkan biaya produk dan meningkatkan kapasitas produksi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, yaitu Rizky Ramadan, dan rekomendasi judul skripsi saya yaitu Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Gerabah yang ada di Kecamatan Natar.